Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Jadi saya mau bahas BTPS ya, Bank BTPN Syariah Tbk gitu. Kita mau lihat nih apakah BTPS ini menarik atau enggak ya dari sudut pandang saya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri ya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis gitu ya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan sekedar informasi umum ya. Jadi bukan merupakan rekomendasi investasi. Dan tentu saja nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold suatu saham yang disebut ya, berarti BTPS nih. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu masih adalah tanggung jawab masing-masing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus riset mandiri, harus analisis lebih dalam, atau konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional kalau perlu. Oke, jadi untuk BTPS gitu ya, saya akan menilai gitu dari tiga kriteria utama yang biasa saya gunakan gitu ya. Yang pertama, perusahaan itu harus yang membagikan dividen ya. Berarti kalau misalnya perusahaan yang membagikan dividen gitu, misalnya BTPS nih, dia membagikan dividen. Berarti secara bisnisnya BTPS gitu ya, dia menghasilkan uang, menghasilkan apa keuntungan, dan tentunya juga menghasilkan uang tunai yang nyata gitu, yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi pendekatannya gini, maksudnya kita harus mencari perusahaan itu yang memperkaya atau yang menguntungkan pihak pemegang saham gitu ya. Jangan hanya yang memperkaya komisaris dan direksinya aja gitu. Maksudnya gimana? Banyak sekali gitu yang saya lihat kalau di bursa saham itu, jadi perusahaannya itu ownernya itu ya menjabatnya sebagai itu komisaris atau direksi gitu. Jadi mereka dapat gaji gitu ya, mereka dapat uang dari kita gitu ya, pemodal lah gitu, pemegang sahamnya gitu. Nah, karena udah dapat gaji ya jadinya terserah gitu ya, mau perusahaannya untung atau rugi, nggak peduli. Nah, kalau misalnya kita pilih ke perusahaan yang baik, kita menghargai pemegang sahamnya dalam bentuk dividen gitu ya, kemungkinan besar gitu ya perusahaan itu pasti dikelola dengan baik gitu ya, dan pastinya itu kondisi bisnisnya juga sehat gitu. Jadi kita untung ya, jadi keuntungan kita nggak cuma dari capital gainnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma dari capital gainnya aja, itu kayak trader ya gitu. Kalau saya sih lebih prefer dari capital gain dan juga dari dividen gitu. Nah, jadi ketika udah beli nih perusahaannya bagus ya, bisnisnya bagus, bagi dividen, pastiin itu membeli di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi jangan membeli kemahalan gitu ya, di harga yang super premium, jangan, karena itu nanti rawan koreksi, karena ya dalam jangka panjang ya harga saham nanti akan menyesuaikan gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali investasi saham gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Teman-teman harus yang masuk logika aja gitu ya. Jadi kalau dirasa nggak masuk akal, sebaiknya jangan gitu ya, jangan ikutin gitu ya. Jadi teman-teman juga harus analisis sendiri gitu ya. Jangan terlalu percaya orang gitu, jangan terlalu FOMO gitu, jangan juga percaya sama saya gitu ya. Saya hanya di sini hanya bagikan saja gitu sudut pandang saya dalam menilai suatu perusahaan dari laporan keuangannya saja gitu ya. Nah, jadi karena disebutkan tadi dari nilai wajar gitu ya, jadi saya akan apa yang biasa saya lakukan ini ya mengikuti konsep value investing gitu ya. Saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Kayak gini-gini gitu ya strateginya. Jadi saya akan membeli gitu ya pada saat harga sahamnya ini di bawah nilai wajar gitu. Jadi pada misal tapi nilai wajar ini berdasarkan PBV. Jadi value yang saya gunakan itu PBV sama dengan 1 atau price to book value. Belinya pas kapan? Belinya itu pada saat PBV-nya ini 0,9, 0,85, ya terserah gitu, pokoknya di bawah 1. Tergantung dari perusahaannya gitu ya. Jadi misalnya belinya di 0,85, ya potensi profit sudah pasti 17%. Take profitnya di PBV sama dengan 1. Jadi ketika sudah mulai beli, kalau memang perusahaan itu memang ternyata bagus gitu ya, nanti sering berjalannya waktu nanti harganya ini akan mengikuti nilai wajarnya gitu ya, di PBV sama dengan 1 buat saya gitu. Jadi saya akan take profit di sini. Tapi kalau perusahaan ini memang dia bagus, ya saya hold lebih lama gitu ya. Jadi memang fleksibel gitu ya. Nah, jadi memang tadi memang ada kekurangannya PBV ini gitu ya, banyak sekali value trapnya. Makanya kenapa dikombinasikan dengan ini dua syarat ini. Ya harus bagi dividen dan memiliki kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Karena sepengalaman saya gitu ya, dua kriteria ini udah sangat cukup gitu ya untuk memilah mana perusahaan yang bagus sama yang buruk gitu ya. Gimana caranya ini yang nanti akan teman-teman lihat gitu ya, bagaimana saya menilai dari laporan keuangannya aja gitu. Nah, sebelumnya ya memang kita harus punya prinsipnya dulu gitu ya, kalau memang mau berinvestasi. Yaitu yang pertama harus sabar gitu. Jadi kalau misalnya nggak sabar gitu ya, buru-buru gitu ya,
orientasinya mungkin jangka pendek ya nggak jangka panjang, ya nggak akan bisa ya, nggak akan optimal gitu. Jadi memang yang utama ya ini harus sabar dan orientasinya jangka panjang gitu ya, menunggu sampai harga saham itu kembali ke nilai wajar gitu. Kapan? Nggak tahu gitu ya. Mungkin bisa aja lebih cepat ya, bisa kurang dari setahun gitu. Cuman rata-rata sepengalaman saya 1 sampai 2 tahun gitu ya. Dan fokusnya pada value ya. Dan memang untuk value-nya ini nanti memang teman-teman harus hitung sendiri gitu ya. Jadi kalau saya kan pakai PBV nih. Tapi kalau teman-teman pakai value yang lain ya boleh gitu ya, mau pakai enterprise value gitu ya, proyeksi per net asset value atau apalah gitu, metode-metode evaluasi banyak gitu ya. Jadi bebas aja gitu ya. Gitu. Jadi memang saya fokusnya bukan pada price yang berubah setiap hari, setiap detik. Saya akan fokusnya pada book value-nya dulu yang berubah setiap 3 bulan sekali. Lewat apa? Kenapa tahu dari mana 3 bulan sekali? Dari laporan keuangan. Gitu ya. Jadi setahun itu kerja 4 kali aja, hanya update book value-nya aja. Setelah dari book value gitu ya, nanti baru tentukan price untuk entry-nya. Rentangnya di berapa? Mau masuknya di entry-nya rentang PBV berapa? Gitu. Nah, jadi memang tadi kita kenapa harus seperti ini? Karena pada akhirnya itu harga saham akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang selalu dilupakan oleh analis-analis gitu ya. Gitu ya, biasanya ya kan harga saham ini bagus gitu ya, harga ini ya karena memang kebanyakan analis biasanya memang jangka pendek gitu ya. Gitu kebanyakan gitu, nggak semua gitu. Nah, tapi kalau memang teman-teman memang yang jiwanya investor gitu yang jangka panjang, harus percaya pada kalimat ini ya. Banyak contohnya kok ya. Yang paling gampang ini, teman-teman cek perusahaan yang harganya 50, yang harganya gocap. Cek deh perusahaannya isinya kayak gimana gitu ya. Kebanyakan itu bermasalah gitu ya. Bisa terlihat dari laporan keuangannya gitu ya. Jadi ada ciri-ciri lah yang udah biasa saya lihat sebenarnya gitu, sebenarnya hampir mirip-mirip. Nah, jadi memang untuk saya kita memang wajib sekali memahami laporan keuangan gitu. Jadi kan analisis fundamental tuh banyak ya. Ada ya banyak. Nah, salah satunya itu analisis laporan keuangan. Nah, saya hanya fokus di laporan keuangannya aja. Gitu ya, di neraca laba rugi arus kas gitu. Caranya gimana? Membuat gitu, menyederhanakan perusahaan itu seperti perusahaan kecil gitu, perusahaan kita, dan kita buat narasi gitu atau cerita berdasarkan laporan keuangannya. Nanti akan saya kasih lihat gitu. Ini kan kita bahas BTPS nih nanti ya. Nah, nanti ceritanya itu nanti akan muncul gitu ya, 7 ciri perusahaan sehat gitu ya. Ini versi saya, versi Edwin gitu ya. Jadi bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu ya, likuiditasnya bagus, keberlangsungan operasinya lancar, mampu bayar dividen, nggak bergantung utang ya. Utangnya ya bukan utang yang berbunga gitu ya, utang mah pasti ada gitu ya, cuman nggak yang terlalu besar gitu. Nah, lalu apa namanya, adanya pertumbuhan, adanya ekspansi ya buat jangka panjang. Nah, bisa menjaga kepercayaan investor dan kreditor yang pemberi pinjaman. Alhasil nanti akan meningkatkan kita gitu ya, kekayaan pemegang sahamnya lewat valuasi dan stabilitas harga sahamnya. Perusahaan yang bagus gitu ya, yang bagus sekali akan cenderung stabil dan meningkat harga sahamnya. Jadi kalau turun sebentar gitu ya, selama dia bagus pasti naik lagi kok. Udah banyak buktinya ya gitu ya. Nah, yang di dalam kurung ini ini indikator yang saya gunakan. Jadi cuma nanti PPT ini nanti perlu saya perbaiki ya, dirapikan supaya lebih gampang kelihatan, supaya mudah dimengerti gitu. Nanti ini BTPS ini nanti akan saya di screening ya, dianalisis. Kita pakai 7 syarat utama gitu ya. Yang pertama dividen, return earning, ini PBV wajib kurang dari 1 ya. Lalu PERA kurang dari 15 gitu ya. Terus CFO nya positif, CFI nya negatif, CFF nya negatif gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini. Nah, nanti teman-teman ini bisa download Excel-nya kok, ada gratis ya, ada linknya, itu ada di deskripsi video gitu ya, passwordnya ALK Edwin gitu. Jadi teman-teman bisa download, bisa sambil ya belajar lah gitu ya, kita sama-sama belajar kok, saya juga terus belajar gitu melihat perusahaan. Oke, jadi sebelum kita mulai saya mau minum dulu sebentar ya. Oke. Nah, BTPS itu yang pertama tadi kan ada 7 syarat ya. Yang pertama dividend payment history. Nah, saya udah temuin nih ya datanya, ini memang dia
selama 3 tahun ke belakang sudah rutin bagi dividen. Memang riwayatnya banyak sih sebenarnya BTPS ini ya. Cuman yang pasti semakin banyak riwayat dia bagi dividen, dia semakin bagus gitu. Cuman buat saya yang terutama itu 3 tahun terakhir. Atau sampai 5 tahun terakhir juga bagus kok gitu ya. Jadi ini sudah lolos screening gitu ya. Nggak peduli lah dia mau membagikan dividennya itu 2%, 1%, kecil itu nggak peduli kalau saya gitu ya. Yang penting bayar dan uangnya nyata masuk ke bisa dinikmati kita pemegang sahamnya. Nah, jadi gimana nih? Kita langsung lihat ke kas tarakasnya gitu ya. Pastiin juga teman-teman ini cek dulu ya satuannya nih, jutaan rupiah. Nah, memang ini untuk ini kan BTPS bank ya. Bank itu dia nggak ada aset lancar, aset tidak lancar, tapi ininya aset. Nah, kalau saya kenapa kas tarakas gitu ya, ini karena ya ini non bank. Tapi untuk di bank ini yang kas gitu ya, pindahin aja yang ininya angkanya gitu. Memang dia agak berbeda ya gitu ya untuk analisis perbankan gitu. Cuma saya cari yang sederhana aja gitu. Wah, jadi kas tarakas ini kenapa dipindahkan gitu ya? Karena ya kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi anggap aja teman-teman ini seperti sebuah perusahaan. Teman-teman punya dompet, punya uang kan di dalam dompetnya. Nah, ini kas tarakasnya ini. Gitu. Nah, terus kita langsung cek ke ekuitasnya gitu ya. Nah, ekuitas ini gunakan ini saldo laba. Ini angka yang penting. Gitu ya. Kenapa penting gitu ya dan harus kita pindahkan? Karena saldo laba ini adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak pertama kali perusahaan ini beroperasi. Gitu ya, BTPS dari kapan nih ya beroperasinya? Nah, itu nanti dicek dari tahun pertama kali sampai tahun kuartalan ini dia sudah mencetak keuntungan segini. 8 triliun, juta miliar triliun. Sudah terbukti untung ya gitu gitu ya. Jadi makanya perusahaan ini bisa bagi dividen dengan lancar. Gitu ya, profitabilitasnya bagus. Nah, lalu pindahkan ekuitas pemiliknya gitu ya, pakai angka yang ini. Gitu ya. Nah, ini kan dia perhatiin nih. Di sini dia nggak ada subtotalnya gitu ya. Nah, subtotalnya itu memang harus kita tambahkan. Jadi kan di sini baru ada KNP-nya. Nah, KNP-nya kita pindahin dulu. Tuh ya, KNP-nya pindahin dulu. Nah, ini kita jumlahin semuanya. Gitu ya, ini saya jumlahin dulu ya. Ini plus ini ya, plus ini. Terus nah, tuh keluar angkanya. Itu ini cuman ini ada yang salah ini. Soalnya ini angkanya terlalu besar ya. Coba kita ulangi dulu ya. Oh, ini nih. Belum ada tanda tambahnya ya. Tadi 840 plus. Nah, ini udah benar. Ya, nah ini kita jumlahin juga yang ini ya. Tadi ini ditambah apa nih yang atasnya nih itu ya. Modal awal tuh. Nah, tuh. Jumlahnya udah sama tuh ya. Tuh jumlah ekuitasnya. Nah, ini kita lihat tuh rasio saldo laba terhadap modal awal udah 4,87. Artinya apa? Kalau teman-teman punya modal 1 miliar gitu ya, itu udah menghasilkan 4,87 miliar. Udah naik 4,87 dari modal awal. Terbukti untung nggak? Terbukti untung gitu. Jadi kalau perusahaan ini yang masih di bawah 1 nilainya atau belum balik modal kutip ya gitu ya, itu perusahaan masih berkembang buat saya di mata saya, dan saya akan cenderung menghindari perusahaan yang seperti itu. Saya akan cari perusahaan yang setidaknya ininya 1 udah balik modal, yang berarti memang udah terbukti untung sesuai dengan jumlah modal di awal yang telah disetor. Seperti itu. Nah, ini untuk BTPS ini PBV-nya udah keluar nih ya 1,2. Nah, ini 1,2 ini berarti masih mahal ya BTPS. Jadi ini nggak termasuk kriteria saya, jadi ya saya close aja laporan keuangannya, biasanya seperti itu. Nah, lalu ketika udah kemahalan nih, tahu dari mana ya, kita cek juga gitu ya, udah tahu valuasinya dia mahal gitu, dia mahal atau murah gitu ya, cek ke laba rugi ya. Untuk menghitung laba rugi itu sebenarnya kalau pada perbankan itu agak berbeda sedikit gitu ya, karena perbankan itu dia kan ada net interest income ya, pendapatan bunga. Nah, kalau yang syariah seperti nanti dia bagi hasil nih. Nah, ini nih tuh pendapatan gitu ya. Jadi pendapatan yang mana? Ini angka finalnya. Isi yang ini ya, diisi. Nah, tuh salah. Nah, kita isi aja gitu ya. Lihat nih, ada penurunan ya pendapatan gitu, penurunan sedikit gitu. Cuman ya udah, kalau penurunan sedikit nggak apa-apa
gitu, nggak masalah. Nah, nanti hasil pendapatannya ini nanti akan dikurangi beban. Tuh, bebannya ini yang bagi hasilnya. Nah, jadi yang hak milik bank atau gross profitnya adalah nilai yang ini, yang setelah dikurangi beban. Ini memang agak berbeda ya dengan perusahaan non-bank gitu. Kalau non-bank eh, mirip-mirip lah sebenarnya gitu ya, sama aja gitu. Cuma kalau saya lebih suka cara saya yang seperti ini gitu ya. Karena dengan kita menyederhanakan gitu ya dalam satu apa ya, secara umum lah, satu jenis, itu akan lebih mudah dalam kita membuat cerita tentang perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ketika udah dapat nih laba brutonya, nanti kan dikurangi beban-beban lain tuh. Nah, nanti akan dapat angka final dari laba rugi. Angka finalnya itu adalah laba bersih gitu ya. Yang mana gitu ya laba bersihnya? Yang ini. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini nih. Gitu ya. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Biasanya perusahaan yang perbankan itu memang punya laba kotornya tinggi gitu ya, gross profit marginnya sangat tinggi gitu. Jadi memang bisnis perbankan itu sangat menguntungkan gitu ya. Nah, dengan GPM-nya tinggi gitu ya, itu kan nanti dikurangi beban, nanti otomatis margin laba bersihnya juga akan cenderung tinggi biasanya gitu. Jadi semakin banyak ruang untuk laba bersih gitu. Nah, misalnya teman-teman ini lihat ini 90%, laba bersihnya 24%. Kalau ini 70% aja ya laba GPM ya, berarti ini pasti rugi gitu, karena udah dikurangi beban. Ini berapa nih, 66 76 ya, 70 iya 66% gitu. Jadi cuma 4% gitu laba bersih. Jadi memang cari yang GPM-nya tinggi gitu. Semakin banyak GPM-nya tinggi, semakin banyak ruang untuk net profit margin-nya gitu. Nah, kita udah dapat nih ya si laba bersihnya. Ternyata PR-nya ini 9,03 ya. Jadi perusahaan ini udah relatif murah secara PR ya. PR-nya di bawah 15, jadi cukup menarik gitu. Tapi ya tetap PBV-nya kan nggak masuk kriteria saya ya. Jadi ya nggak masuk watchlist juga sih perusahaan seperti ini gitu ya. Nah, untuk setelah kita cek laba ruginya gitu ya, nanti cek ininya arus kasnya. Arus kas ini kalau cerita saya adalah validasi dari laba rugi gitu ya. Teman-teman udah menjual barang sebesar senilai 2,6 juta. Berapa uang yang teman-teman terima dari penjualan 2,6 juta gitu? Nah, ini nih 2592573. Nah, ini nih angka yang paling atas gitu ya. Nah, ini ada penurunan, cuman nggak apa-apa. Nah, ini tuh bisa lihat rasio receipts to revenue ratio ya. Jadi misalnya teman-teman menjual barang 1 miliar, tapi uang yang teman-teman terima cuma 500 juta, itu berarti rasionya ini 50%. Kemana 500 juta lagi? Ya akan jadi piutang gitu ya. Jadi kan nanti lama-kelamaan utangnya bisa jadi nggak tertagih gitu ya. Nanti teman-teman mau untuk sehari-hari bayar karyawan gaji kayak gitu gimana? Makanya carilah yang receipts to revenue-nya tinggi gitu ya. Ya mendekati 100% itu bagus ya, minimal 90-95% buat saya. Uang kas yang nanti teman-teman udah terima nih, nanti akan dibayarkan untuk apa? Untuk tuh bayar karyawan, bayar gaji, bayar bla bla bla. Nanti akan ada sisanya, ini sisa uangnya. Gitu, itu yang disebut dengan net CFO. Gitu. Nah, kalau pada perbankan gitu ya, net CFO-nya itu adalah nilai sebelum perubahan dalam aset operasi. Jadi nilai yang ini. Itu biasanya sih harusnya sih ini di bold ya biasanya gitu. Jadi bukan angka yang ini. Nah, jadi setelah itu nanti teman-teman uang dari sini nanti digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha. Tuh, pembelian surat berharga, penjualan surat berharga. Kalau penjualan ya dia akan nilainya plus. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nilainya negatif itu bagus gitu ya, artinya dia semakin besar perusahaannya gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga lihat di arus kas pendanaannya, kalau nilainya negatif gitu ya, artinya dia membayar hutang gitu ya, membayar hutang. Tuh itu pembayaran surat berharga yang diterbitkan kan bagus, jadi lunas gitu. Sama ini ada pembayaran dividen gitu ya. Tuh, ini bagus sekali, ini perusahaan yang bagus secara arus kas. Nah,
Nah ini memang gitu ya, memang kalau misalnya kita lihat dari pola arus kas ya, ini memang kenaikan ada penurunan kastara kas gitu. Tapi nggak masalah gitu ya, karena kenapa ini sebagian besar kan untuk pembayaran dividen. Jadi penurunannya itu sedikit gitu ya, nggak terlalu signifikan buat saya gitu. Jadi kesimpulannya gimana gitu ya. Jadi untuk BTPS gitu ya, ya untuk BTPS ya memang untuk reward dividen ini sangat baik ya gitu ya. Untuk 3 tahun terakhir dia membagikan dividen gitu, saldo labanya positif gitu ya, sudah modalnya itu udah naik, menghasilkan keuntungan 4,87 kali modal itu bagus. Tapi memang untuk PBV-nya sih masih mahal ya, 1,2, harus kurang dari 1 buat saya. Nah untuk profitabilitasnya ini cukup menarik gitu ya, dia PR-nya 9 gitu, perusahaan juga untung gitu, dan secara arus kas juga ini sehat gitu ya, dia menghasilkan uang tunai gitu ya, dia juga ekspansi dan juga bayar utang lah gitu ya, ini bagus gitu ya. Jadi secara arus kas juga ini baik, profitabilitasnya bagus, cuman masih kemahalan secara PBV gitu. Jadi buat Edwin gimana ya? Kalau buat saya skip saham ini gitu, nggak masuk watchlist gitu. Karena apa ya, masih kurang dari 1 PBV-nya ya, kan tadi value yang saya gunakan itu adalah PBV gitu. Jadi PBV-nya harus kurang dari 1 baru bisa mulai cicil beli seperti itu. Oke, jadi untuk opini gitu ya, analisis saya untuk BTPS seperti ini gitu ya, nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi untuk teman-teman BTPS ini gimana gitu ya, menarik atau enggak gitu ya. Kalau teman-teman ada pendapat gitu ya, boleh komentar di video gitu ya, komentar aja gitu supaya nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Atau teman-teman punya request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham gitu, boleh komen juga gitu ya, supaya nanti bisa saya respon dan nanti bisa dibahas di video-video berikutnya gitu. Jadi teman-teman yang lain gitu ya bisa belajar lebih banyak, dan saya juga tentunya bisa sama-sama belajar lagi gitu lebih banyak gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke teman-teman, jadi saya rasa analisis BTPS sudah sampai di sini gitu ya. Semoga pemaparan dari saya ini bisa memperkaya sudut pandang Anda gitu ya dalam menilai suatu saham gitu, khususnya BTPS, dan juga semoga ya bermanfaat gitu untuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai jumpa di video-video berikutnya.